Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Putri dari PAI kelas 4D. Nah, video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tentang Q&A ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari hasil diskusi kemarin. Kita lihat ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Jadi yang pertama, apakah boleh sholat sunnah rawatib dilakukan dengan cara berjamaah? Nah, jadi gini teman-teman, sholat rawatib itu termasuk sholat sunnah yang biasa dikerjakan dengan kaum muslimin. Itu umumnya sholat ini dikerjakan sendirian di masjid sebelum dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Nah, namun ada sebagian masjid yang mengerjakan sholat rawatib itu dengan sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya melaksanakan sholat rawatib itu secara berjamaah? Nah, dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa sholat rawatib itu termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Maka hukumnya boleh, tetap dinilai sah, namun tidak mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Nah, jadi hal itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Ulama Syafi'iyah berkata, sholat sunnah dibagi 2 macam, yaitu pertama disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, yaitu sholat id. Nah, sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat tarawih. Menurut pendapat yang sahih itu ya. Yang kedua, tidak disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, akan tetapi dikerjakan secara berjamaah hukumnya sah. Nah, sholat tersebut adalah sholat sunnah yang disebutkan di awal. Nah, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib Abdurrahman itu juga mengatakan bahwa dan sesuatu bagian tidak disunahkan melakukan sholat sunnah secara berjamaah, yaitu sholat rawatib dan lainnya. Dan yang paling penting itu utama adalah sholat witir. Jadi meski demikian, sholat rawatib itu secara berjamaah ini bisa merubah hukumnya menjadi disunahkan jika bertujuan mengajari orang lain agar terbiasa melakukan sholat sunnah. Jadi jika bertujuan demikian, maka melaksanakan sholat rawatib itu hukumnya sunnah dan mendapatkan pahala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Habib Abdurrahman dalam kitabnya, dibolehkan berjamaah dalam sempurna sholat witir dan tasbih jika ada kemakruhan dan tidak pula mendapatkan pahala. Nah, ia jika bertujuan mengajari orang yang sholat agar gemar sholat sunnah. Nah, jadi itu untuk mendorong mereka, maka sholat sunnah secara berjamaah mendapat pahala karena niat baiknya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi yang kedua. Jadi, apakah sholat sunnah rawatib itu bisa dikerjakan setelah waktunya habis? Nah, jadi sholat sunnah rawatib jika waktunya sudah habis atau lewat karena lupa atau tertidur, boleh dikerjakan di luar waktunya, karena hal ini masuk ke dalam keumuman sabda Nabi SAW. Jadi barang siapa yang tertidur dari sembahyangnya atau terlupa darinya, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, juga karena dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW itu lupa mengerjakan sholat 2 rakaat setelah zuhur.
Nah, maka beliau mengkodonya setelah sholat asar. Nah, kemarin juga sudah dibahas bagaimana kalau terlewat keburu sholat berjamaah, ya kan, atau dia bisa mengkodoknya. Gimana niatnya? Boleh niat pakai bahasa Indonesia. Kemudian adapun jika seseorang meninggalkannya karena sengaja hingga waktunya habis, maka dia tidak perlu mengkodonya. Karena sholat rawatib adalah ibadah yang ditentukan waktunya dan ibadah yang ditentukan waktu pelaksanaannya. Jika dikerjakan di luar waktunya, maka sholatnya tidak diterima. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, dilanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, lebih bagus sholat ba'diyah isya apa sholat taraweh? Dan apakah boleh sholat ba'diyah isya itu setelah sholat taraweh? Nah, jadi gini teman-teman. Pertama, waktu yang tepat untuk sholat ba'diyah isya adalah persis setelah sholat isya. Nah, itu sebelum tarawih kan, berarti hanya saja para ulama membolehkan untuk dikerjakan setelah tarawih atau di tengah-tengah tarawih bagi yang tidak sempat mengerjakannya setelah isya. Dalam Kasyaful Qana al-Buhuti atau ulama Hambali mengatakan bahwa waktu sholat tarawih itu setelah sholat isya dan setelah sholat sunnah. Nah, Majududdin dalam syarahnya mengatakan karena sholat sunnah ba'diyah isya itu makruh diakhirkan dari sholat isya, dan jika dikerjakan setelah sholat isya itu lebih baik waktunya sebelum witir sampai terbit fajar. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, jika ada orang yang sholat tarawih setelah isya sebelum sholat sunnah ba'diyah, sholatnya sah. Hanya saja yang diafdalkan dikerjakan itu setelah sholat sunnah berdasarkan keterangan Imam Ahmad. Nah, yang kedua, sebagian ulama itu melarang mengerjakan sholat sunnah ba'diyah di tengah-tengah tarawih karena ini mengesankan bahwa makmum telah keluar dari jamaah bersama imam. Nah, dalam Ar-Raudul Murbi Al-Buhuti mengatakan bahwa dimakruhkan melakukan sholat sunnah di antara sholat tarawih. Nah, diriwayatkan oleh At-Taram dari Abu Darda bahwa beliau melihat ada orang yang sholat sunnah di antara sholat tarawih. Nah, Abu Darda itu mengatakan, sholat apa ini? Apakah kamu sholat sunnah sendiri sementara imam ada di depanmu? Bukankah termasuk bagian kami, orang yang membenci kami? Hadis Ar-Raudul Murbi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya Q&A pada hari ini terkait pertanyaan-pertanyaan kemarin, pembahasan materi yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.